baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Smati Putri dengan nomor NIM 2315101028 dari kelas A. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus LRC dan VRC yang ada di mata kuliah komunikasi data. Jadi di sini yang pertama saya bahas yaitu ada kasus VRC. Jadi kasus yang pertama itu data aslinya adalah 11001111 dan data saat diterima adalah 11001111. Jadi parity bitnya itu adalah bit di posisi paling akhir. Dan untuk kasus yang kedua itu data aslinya itu adalah 11001111 dan data saat diterima adalah 10101111. Jadi parity bitnya juga ada di posisi paling akhir. Jadi untuk penyelesaian kasusnya itu kasus yang pertama itu kan data aslinya itu 11001111 dan data yang diterima itu 11001111. Jadi parity bitnya itu ada di posisi paling akhir. Jadi bagaimana cara mendapatkan parity bitnya tersebut? Jadi VRC itu dibagi menjadi dua. Di dalamnya itu ada dua. Jadi ada odd parity dan odd parity dan ada even parity. Jadi kalau odd parity itu kalau misalkan jumlah bitnya 1 dan berjumlah ganjil itu tuh hasilnya 0. Sedangkan opsi yang kedua itu kalau misalkan jumlah bit satunya itu berjumlah genap, itu tuh menghasilkan angka 1. Nah, di sini kita lihat data aslinya itu 11001111. Nah, di sini data yang diterima itu 11001111. Jadi kita hitung jumlah bit satunya itu berjumlah ganjil atau genap. Dan di sini kita bisa lihat 1 kita bisa hitung satunya itu ada berapa di data yang diterima. Jadi 111111 ini berjumlah 6 dan hasilnya itu menghasilkan 1. Jadi parity bit itu adalah 1. Dan untuk penjelasan selanjutnya yaitu kita dapat melihat juga bahwa jumlah bit data yang diterima itu adalah 5. Yang merupakan jumlahnya itu ganjil. Namun pada data asli jumlah bit satu itu ada 4. Oleh karena itu terjadi kesalahan. Jadi kita langsung lanjut ke kasus yang kedua. Jadi untuk kasus yang kedua itu jadi yang pertama untuk kasus yang kedua itu data aslinya itu adalah 11001111 dan data saat diterima itu adalah 10101111.
Jadi parity bitnya itu ada di posisi paling akhir. Jadi sama seperti tadi di kasus yang pertama, itu karena jumlah bit pada data yang diterima itu berjumlah satu. Jadi berjumlah 6, sedangkan yang di data aslinya itu berjumlah 5, dan itu merupakan jumlah yang ganjil, jadi di sana terdapat data kesalahan. Oleh karena itu terjadi reject atau terjadi kesalahan juga pada kasus yang kedua. Lanjut, untuk kasus LRC, untuk kasus yang pertama itu data aslinya itu adalah 1100101010110011001111 dan data saat diterima itu adalah 1110101010101010 11001100 1100 Jadi parity bitnya itu adalah kelompok bit yang terakhir. Dan untuk kasus yang kedua yaitu data aslinya itu adalah 11001010101100111111 dan data saat diterima itu adalah 11001111111111 Parity bitnya itu adalah kelompok bit terakhir. Dan kita akan membahas mengenai penjelasan kasusnya. Jadi untuk kasus yang pertama tadi, itu kan data aslinya itu 1100101011101111001100110011. Dan data yang diterima itu yang ada di sini, yang ada di PT saya. Jadi prosesnya itu yang pertama itu jumlah bit 1 pada setiap kelompok bit pada asli itu dihitung. Jadi misalkan ini di bagian baris awal itu ada 4 bit 1. Nah, jadi paritas pada kelompok bit terakhir pada data asli adalah 0. Paritas pada kelompok bit terakhir pada data yang terima adalah 1. Jadi hasilnya itu terdeteksi kesalahan pada data yang ditransmisikan atau dicek. Nah, untuk sebenarnya di setiap kasus ini juga menggunakan metode yang sama. Itu tuh bit itu mendeteksi itu tuh dari setiap itu di setiap bit itu ganjil apa genap. Misalkan ini kita hitung ganjil genap dari setiap bit itu kita hitung dari awal itu ganjil. Jadi ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Genap. Nah, di bawahnya itu sebenarnya sama juga. Cuman setiap kasus itu memang harus menggunakan strategi seperti itu karena kita bisa tahu parity bitnya itu beneran sudah ada di bagian terakhir atau tidak. Nah, lanjut untuk kasus yang kedua itu juga sama, hampir mirip. Jadi jumlah bit satu pada setiap kelompok itu, jadi pada setiap kelompok bit pada data asli itu dihitung dan paritas pada kelompok itu juga pada bit terakhir itu juga
pada data yang asli itu adalah nol. Dan yang ketiga itu adalah paritas pada kelompok B. Terakhir, pada data yang diterima adalah satu. Jadi sebenarnya dari, mohon maaf sebelumnya, dan untuk kesimpulannya belum saya edit, jadi di sini saya akan jelaskan saja. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya kita dapat tahu cara memverifikasi dari LRC dan VRC ini. Jadi VRC itu vertikal pro, pro maaf saya lupa. Jadi VRC itu jadi VRC itu artinya vertikal redundancy. Dan sedangkan LRC itu yaitu longitudinal redundancy. Jadi di sini kita bisa tahu cara memverifikasi, bagaimana juga cara mendeteksi dari kedua kasus, dari keempat kasus itu kita dapat memverifikasi dan dapat mendeteksi itu terjadi reject atau kesalahan nggak di sana. Mungkin sekian dari presentasi presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para Mas Om Santi Om. Sekian dan terima kasih.